berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kiranya dalam anugerah Tuhan, dalam keadaan sehat, bersuka cita bersama keluarga yang diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita selalu butuh Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita, apalagi ketika mengalami berbagai permasalahan, pergumulan. Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan kita dan mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah undangan yang luar biasa yang menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan saudara saat ini, jangan pernah kehilangan pengharapan dan sukacita. Mari kita bawa semua beban berat kita, pergumulan kita, permasalahan kita kepada Dia. Hampiri tahta kasih karunia Bapa di surga, karena korban Kristus itu menjadi jaminan bahwa kita semua diterima oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami. Karena Tuhan tidak pernah menelantarkan kami, tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Apalagi ketika menghadapi situasi sulit, beban berat, pergumulan, Tuhan senantiasa menyediakan diri untuk menolong kami. Oleh sebab itu, saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami membawa semua beban berat, semua pergumulan, semua tekanan yang kami hadapi. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kelegaan, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru untuk melewatinya. Bahkan Tuhan akan memberi kami pertolongan. Terpuji nama-Mu, ini hidup kami, ini pujian kami, ini penyembahan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Tuhan, saudara-saudara, Dia layak menerima segala pujian penyembahan kita karena memang Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kehidupan kita. Saat ini kita akan sharing firman Tuhan. Saya akan membacakan terlebih dahulu ada satu pertanyaan yang akan kita sharingkan bersama-sama ya. Pertanyaannya seperti ini. Saya merasa sangat tidak layak di hadapan Tuhan, apalagi untuk melayani, karena saya jatuh bangun di dosa yang itu-itu saja, di dosa yang sama maksudnya. Sepertinya saya tidak ada kekuatan untuk melawan dorongan dosa saya. Saya sudah berdoa minta kelepasan dari Tuhan, bahkan beberapa kali sudah didoakan pelepasan, tetapi keadaannya tetap sama. Saya jatuh lagi dan berdosa lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kelemahan saya ini? Saya sebut saja namanya NN karena ini kan permasalahan yang mungkin sensitif untuk disebutkan namanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, memang ada banyak orang Kristen yang setia beribadah, yang setia pelayanan, rajin bahkan tekun, semangat, tetapi bergumul dengan dosa-dosanya. Termasuk dosa-dosa yang dulu sering dilakukan. Kenapa orang Kristen bisa jatuh bangun di dosa yang sama? Bukankah di dalam Yesus Kristus semua dosa sudah ditebus oleh Tuhan? Kuasa dosa sudah dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi mengapa ada sebagian orang yang masih jatuh bangun di dalam dosa? Kalau kita berbicara tentang dosa, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kalau bicara tentang dosa, sebenarnya dimulai dari apa? Satu keputusan untuk memilih sesuatu yang akan membuat dia berdosa. Ya betul, di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Kuasa dosa dalam hidup kita itu sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita mengalami kemerdekaan dalam hidup ini. Tetapi kalau bicara dosa, ternyata juga bicara tentang kehendak kita, keputusan kita. Kalau kita lihat awal manusia berdosa, yaitu Adam dan Hawa, karena mereka memang membuat sebuah keputusan untuk melanggar perintah Tuhan, membuat keputusan untuk berdosa. Iblis menggoda, lalu mereka memang memutuskan, memilih untuk berdosa. Kalau seperti itu, berarti kita tidak boleh salahkan Tuhan atau tidak boleh kita merasa, nah kalau udah dalam Kristus otomatis dong saya tidak bisa berdosa lagi, saya tidak bisa jatuh dosa lagi. Enggak, itu ada tanggung jawab dari sisi kita, membuat keputusan dalam hidup ini. Kalau kayak gitu Pak, berarti keputusan seperti apa sih yang membuat manusia gitu atau kita akhirnya jatuh dalam dosa? Keputusan yang membuat orang akhirnya jatuh dalam dosa ya. Kita perlu mengerti ini supaya kita bisa membuat sebuah keputusan yang tepat. Seperti pergumulan yang bertanya tadi ya. Dia cinta Tuhan, cinta pelayanan, rajin di gereja, tetapi kok masih jatuh bangun. Bukannya dia nggak komitmen. Kalau ada kan ada orang memang nggak cinta Tuhan, ada orang yang nggak senang beribadah. Maklum kalau dia sering jatuh dalam dosa. Tetapi ini kan berarti kan ingin hidup benar nih. Kok masih bisa? Mari kita lihat lebih lanjut Kejadian pasal yang ketiga itu. Belajar dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa, kita akan bisa mengerti keputusan apa yang akhirnya membuat orang itu gagal untuk tetap setia kepada Tuhan, terjerumus dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Hal pertama yang kita bisa perhatikan, ayat 1 dan 2 saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Coba perhatikan di ayat 2 tadi. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu.
orang akan mudah akhirnya terjerumus membuat keputusan memilih untuk berdosa. Orang akan jatuh dalam dosa kalau dia memilih untuk menanggapi godaan dari setan, dari iblis. Coba ular itu bicara apa saja, kalau nggak ditanggapi kan dia tidak akan tergoda. Sebab kalau kita meresponi sesuatu itu akhirnya kan mulai masuk dalam pikiran kita, mulai dapat perhatian kita. Ketika sesuatu itu dapat perhatian kita, maka kita akan membuka pikiran kita terhadap informasi yang lain, terhadap godaan yang lain. Supaya keputusan yang kita buat itu tidak membuat kita terjerumus dalam dosa, jangan responi godaan-godaan yang menggoda kita. Iblis memakai segala macam cara supaya kita akhirnya berpaling kepada dia. Mulai memperhatikan apa yang dia katakan, memperhatikan apa yang dia, kebohongan apa yang dia ingin katakan kepada kita. Jadi keputusan kita akan tetap bisa benar kalau kita memang respon kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Respon kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan, bukan pada dunia ini. Iblis ini kan ibaratnya pembujuk perayu yang luar biasa. Itu kan seperti apa? Kalau di mal-mal begitu, pekerjaan begitu kan seperti marketing, SPG, yang memang pekerjaannya membujuk, merayu. Tetapi apakah orang akhirnya membeli atau tidak, mengambil barang yang ditawarkan atau tidak, itu biasanya dimulai dari apa? Kita respon dulu nggak? Kalau kita langsung lewat saja, kita nggak akan tergoda lebih lanjut tuh. Coba, begitu ada tawaran-tawaran kita berhenti, dia minta waktu sebentar aja lah Pak. Saya akan jelaskan sebentar saja, nggak sampai 1 menit. Biasanya kan begitu, sudah dilatih kan seperti itu. Begitu kita beri perhatian, 1 menit itu terasa pendek kan? Sebentar lagi Pak, akhirnya kita jadi tertarik. Pernah punya pengalaman nggak di mall akhirnya kejebak membeli sesuatu yang kita nggak terlalu butuh? Sering kan begitu kan? Karena kita membuka telinga kita merespon godaan itu. Nah, iblis dengan berbagai macam cara itu begitu. Jadi keputusan salah itu dimulai karena kita merespon sesuatu yang salah. Sementara kalau dengar pendeta khotbah, nggak langsung direspon. Dengar bujuk rayu setan dengan berbagai macam cara, telinganya langsung dibuka. Jadi makanya seringkali jatuh. Jadi tidak terjadi begitu saja. Karena kita memang membuka pikiran kita, membuka telinga kita, membuka mata kita terhadap bujuk rayu dan tipu muslihat iblis. Makanya perlu waspada ya bagi kita semua. Setiap hari iblis dengan berbagai macam cara kan memajang berbagai produknya supaya kita tertarik. Kalau kita tidak merespon, langsung lewatin saja, dia tidak akan jatuh dalam dosa seperti itu ya. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, kalau kita sudah meresponi godaan berdosa, biasanya sisi kedagingan kita itu mulai terbangkitkan. Keinginan kita walaupun berdosa, kita jadi pengen. Ketika itu dibiarkan, itu seperti api. Ketika masih baru bara, dipadamkan gampang. Tetapi kalau sudah mulai menyala, dipadamkan lebih sulit. Apalagi kalau nyalanya semakin besar, dipadamkan semakin sulit. Sisi keinginan daging dalam hidup kita itu seperti itu. Makanya Tuhan ingatkan, kalau kita ingin hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, keinginan daging harus dimatikan. Dimatikan, jangan biarkan berkobar. Berkobar itu karena membuka diri terhadap godaan iblis, godaan dunia ini. Supaya kita mampu membuat keputusan untuk berkata tidak terhadap dosa, maka dari dalam diri kita tidak boleh keinginan daging itu berkobar-kobar. Sebab
Kalau sudah berkobar-kobar, kita sulit untuk memadamkannya. Sebelum keinginan itu menguasai kita, kita langsung matikan. Karena keinginan berdosa itu kan masih ada dalam diri kita. Kuasa dosa sudah dihancurkan, patahkan oleh Yesus, benar. Tetapi dalam tubuh kita, dalam darah dan daging kita ini ada yang namanya keinginan daging. Keinginan berdosa itu ada. Jangan dibangkitkan, jangan dibiarkan itu menyala. Kita akan sulit untuk memadamkan. Membuat keputusan itu sulit. Sudah tahu salah tapi tetap dilakukan. Karena keinginannya lebih kuat daripada pengertiannya akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pernah kasih contoh, nggak tahu di episode berapa ya. Ada anak muda yang punya kebiasaan minum alkohol. Lalu dia bertobat. Dia nggak mabuk-mabuk lagi, tapi suatu saat ketika dia bersama teman-temannya naik gunung, kan dingin. Ternyata temannya ada yang bawa alkohol, minuman beralkohol dan bawa narkoba. Udara dingin sekali, minum mungkin jadi lebih hangat. Tetapi ada konflik di hatinya. Aku udah bertobat, aku udah lepas. Tetapi karena bujuk rayu teman-temannya pada minum, akhirnya dia nggak tahan, dia responi temannya itu, kemudian dia ulurkan tangan mengambil minuman yang ditawarkan temannya. Dia cerita saya, tetapi saya ketika minum itu, saya minum dalam nama Tuhan Yesus loh Kak, nggak apa-apa dong. Saudara, walaupun melakukan dosa dalam nama Tuhan Yesus tetap berdosa. Bukan berarti kalau melakukan dosa dalam nama Tuhan Yesus, dosa itu jadi kudus. Tidak, itu tetap perbuatan berdosa. Untungnya dia segera sadar, sebab kalau tidak, maka dia akan kembali lagi pada kebiasaannya yang lama, mabuk-mabukan. Saran saya waktu itu kepada dia, kalau kamu ada bersama dengan teman-teman yang membuat kamu tidak bisa membuat keputusan bebas untuk mengalami kemerdekaan dari dosa-dosamu di masa lalu, langkah terbaik kamu harus tinggalkan komunitas itu. Tetap berteman, tetapi jangan berkomunitas. Jangan sering-sering bersama dengan mereka. Itu yang harus dilakukan. Karena ketika keinginan daging itu dibangkitkan, akan sulit untuk mengatasinya. Seperti yang terjadi dengan Hawa kan, kalau kita perhatikan ayat 6 tadi kan, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik, sedap kelihatannya, menarik hati. Nah, kalau melihat sesuatu ini baik, menarik hati, sedap. Lah kalau dipikir-pikirkan terus itu, diperhatikan terus, itu akhirnya kita nggak berdaya untuk buat keputusan tidak, untuk berkata berhenti, nggak jadi. Sebab sesuatu yang baik, sesuatu yang sedap, sesuatu yang menarik, kan memang menggoda sekali. Kita jatuh dalam dosa itu karena kita memperhatikan sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk, tetapi kita terperdaya sepertinya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang sedap untuk dinikmati. Akhirnya kita jadi manusia yang terbelenggu lagi. Kristus sudah memberi kita kemerdekaan. Kemerdekaan terhadap apa? Kemerdekaan terhadap dosa. Untuk bisa berkata tidak terhadap godaan iblis. Untuk berkata tidak terhadap satu dosa. Untuk bisa berkata berhenti terhadap kebiasaan berdosa. Tetapi kalau kita memberi diri, membuka diri terhadap godaan iblis dan membiarkan keinginan daging kita itu terus menyala, kita akan gagal terus. Walaupun sedang di gereja, walaupun sedang melayani. Saya ketemu banyak orang yang aktif di gereja, yang melayani, tetap aja berbuat dosa. Bahkan berbuat dosanya di gereja, berbuat dosanya di pelayanan. Bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, mereka tidak sanggup menahan keinginan daging yang memperbudak hidup mereka. Jadi masalahnya bukan soal situasi dan kondisinya ya. Jadi bagi saudara tadi yang bertanya, jangan kecil hati. Dua hal tadi coba
beri perhatian. Jangan buka diri terhadap godaan iblis, terhadap godaan dunia yang ingin menarikmu dalam dosa. Apa godaan itu? Di mana godaan itu? Coba perhatikan itu. Dan kalau itu muncul, jangan responi. Jangan responi. Jangan responi. Beri respon yang membuat hidupmu itu bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Yang karaktermu semakin bertumbuh baik. Yang membuat hidupmu semakin mengalami damai sejahtera. Jangan memilih sesuatu yang akan memperburuk hidupmu. Ketika keinginan dosa terganggu, jangan biarkan itu terus menyala. Cepat matikan. Nah, kalau ternyata gagal, jangan juga akhirnya hanya sekedar menyalahkan orang lain, mencari pembenaran atas kegagalan itu, atau hanya menyalahkan diri sendiri juga. Itu salah, betul. Tetapi ada kasih karunia Tuhan akan menolong kita keluar dari lingkaran itu. Kalau sendiri nggak bisa, cari pertolongan. Cari hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang lebih dewasa dari saudara untuk dilayani, untuk didoakan, untuk dibimbing langkah-langkah keluar dari kebiasaan dosa. Jangan disembunyikan. Semakin kita menyembunyikan dosa kita, kita semakin sulit untuk bebas dari dosa itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau mengerti keadaan kami semua saat ini. Kami tidak kebal terhadap godaan dosa. Seringkali kami membuat keputusan atau pilihan yang salah. Tidak hanya dialami oleh anak-anak muda, tetapi sebagai orang tua pun juga mengalaminya. Engkau mengerti keadaan anak-anakmu yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami lewat program Raise and Guide ini. Mungkin mereka sedang bergumul dengan dosa-dosanya. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tertutup karena merasa tidak berdaya untuk keluar dari kebiasaan dosanya. Atau bahkan mereka merasa dirinya tidak layak, dikejar perasaan bersalah, sehingga mereka kehilangan sukacita di dalam Engkau. Mereka tidak bisa menikmati ibadah dengan baik. Mereka menjadi orang-orang yang tertekan, tidak alami kebebasan di dalam Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman-Mu ini memerdekakan ketika mereka mendengarnya, ketika mereka membuka pendengarannya terhadap kebenaran-Mu dan mempercayainya. Kuasa firman-Mu kiranya Engkau nyatakan. Ada kemerdekaan yang mereka alami. Ada kebebasan, kelepasan yang mereka alami. Dan kini saatnya bagi kami mengambil tanggung jawab kami. Kami tidak boleh untuk membuka ruang dan meresponi segala tipu daya iblis dan dunia ini. Tetapi biarlah kami senantiasa membuka pendengaran kami terhadap suara Tuhan, terhadap kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kiranya Roh-Mu menolong anak-anak-Mu yang begitu kewalahan terhadap dosanya, begitu kesulitan untuk melepaskan dosa yang dia alami. Yesus Kristus sudah membayar lunas segala dosa-dosa mereka. Biarlah kuasa penebusan Kristus itu mereka sungguh-sungguh alami saat ini. Roh Kudus memberi kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk bisa mematikan keinginan dagingnya dan hidup terhadap kebenaran firman Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa gelap yang bekerja, yang membuat orang terikat dengan kuasa dosanya, terperdaya dengan dosanya, saat ini kami bersahati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kelepasan, Tuhan beri kebebasan yang sejati. Karena kami sangat percaya nama Yesus Kristus, nama yang memiliki otoritas atas segala sesuatu. Semua kuasa kegelapan
semua tipu daya pekerjaannya dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kemerdekaan, ada sukacita yang baru dialami oleh anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sebagian anak-anak-Mu yang saat ini menderita sakit, dan penyakit itu terjadi karena kebiasaan berdosa yang mereka lakukan, kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan mereka bahwa yang perlu pertama kali dibereskan untuk mengalami kesembuhan adalah hubungannya dengan Tuhan, hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengingatkan, memberi kesadaran rohani akan dosa-dosa yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan, mendapatkan pengampunan dari Tuhan, pertobatan itu yang dikerjakan, dan setiap respon iman yang dilakukan oleh anak-anak-Mu yang sedang sakit hari ini, kami percaya juga akan diresponi oleh Bapa di surga. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang baik terjadi, sesuatu yang menyatakan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah gereja-Mu menjadi tempat terbaik. Orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan mempraktekkan kehidupan yang benar, kehidupan yang baru. Menjadi tempat terbaik bagi orang-orang yang ingin melepaskan diri dari ikatan dosa-dosanya dan menjalani kehidupan yang baru dalam Kristus. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap pergumulan, setiap masalah dalam hidup kita selalu ada jawaban dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan, permasalahan, baik itu masalah rumah tangga, kesehatan, masalah pekerjaan, masalah apapun, termasuk saudara bergumul dengan kebiasaan buruk, dengan dosa-dosa saudara, percaya dalam Yesus Kristus selalu ada solusi, ada jawaban. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi saudara supaya saudara mendapatkan jawaban dari Tuhan. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beristirahat. Salam.